Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Aupi Dalila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek dan Pembelajaran Berdiferensiasi, Inovasi Strategis Meningkatkan Keterampilan dan Kecerdasan Siswa di MI atau SD. Pembelajaran berbasis proyek adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran di sekolah dasar. PBL membuat pendidikan di sekolah dasar lebih bermakna dan kontekstual, memungkinkan siswa belajar bukan hanya materi akademik, tetapi juga keterampilan hidup yang relevan dengan zaman. Oleh karena itu, pendidik harus mempertimbangkan penerapan PBL dalam kurikulum mereka untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kreatif. Sehubungan dengan pendidikan, ada banyak sistem pembelajaran yang sangat beragam di seluruh dunia. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan keberagaman yang melibatkan kegiatan untuk mengetahui tentang siswa dan melihat bagaimana mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil observasi menunjukkan bahwa model PBL meningkatkan siswa di sekolah dasar. Observasi menunjukkan model pembelajaran berbasis proyek membuat lingkungan belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Siswa menunjukkan lebih banyak minat dan keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, terutama ketika mereka diberikan kebebasan untuk mempelajari konsep mereka sendiri. Hasil utama dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang berpartisipasi dalam proyek berbasis masalah nyata menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Kemampuan ini tidak hanya membantu mereka menyelesaikan proyek, tetapi juga membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat keputusan yang logis dan cepat. Yang kedua, kolaborasi yang lebih baik. Keterampilan kolaborasi siswa secara signifikansi ditingkatkan melalui proyek yang melibatkan kerja tim. Siswa memperoleh kemampuan kerja tim melalui pengalaman ini yang akan sangat berguna di masa depan, baik dalam pendidikan lanjutan maupun di dunia kerja. Yang ketiga, keterlibatan emosional dan motivasi. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih banyak secara emosional dan intelektual selama proses pembelajaran. Siswa merasa bahwa pelajaran mereka memiliki efek nyata ketika mereka mengerjakan proyek yang terkait dengan situasi dunia nyata. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap proyek mereka karena mereka ingin membuat pekerjaan yang bagus. Yang keempat, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Proyek berbasis masalah memungkinkan siswa untuk menghadapi masalah dunia nyata yang harus mereka selesaikan sendiri. Mereka tidak terlalu bergantung pada bimbingan guru karena mereka belajar untuk menemukan masalah, menemukan solusi, dan membuat keputusan sendiri. Menurut Levy dan Omema, pembelajaran berdiferensiasi adalah belajar mengajar yang memungkinkan siswa mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhannya. Ini mencegah siswa merasa frustasi atau merasa sendiri, dan mencegah mereka merasa gagal untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan pengalaman untuk belajar tentang hal itu. Menurut Ngaisah dan Aulia, setiap siswa membutuhkan layanan pengajaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing agar mereka berkembang secara optimal. Pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan pengukir kayu yang mengetahui jenis kayu, kondisi kayu, keindahan, dan teknik mengukir. Cara guru memahami situasi siswa dan pengetahuan tentang pendidikan. Kedua, cara siswa memahami dan menafsirkan informasi tersebut. Diferensiasi proses. Hal ini dicapai melalui kegiatan yang sesuaikan dengan tingkat kompleksitas
tantangan, dan dukungan yang berbeda. Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang sama pada tingkat kesulitan yang berbeda. Selain itu, metode ini mencakup penggunaan pertanyaan panduan, fokus pada topik tertentu, membuat agenda individu untuk siswa, memberikan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, dan menggunakan kegiatan yang sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Sopianti mengatakan bahwa ada 3 cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang berarti materi yang diajarkan pada siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kebutuhan siswa dengan kebutuhan belajar mereka. Menggunakan pengelompokan untuk belajar peserta didik berdasarkan kesiapan, kemampuan, dan minat mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk, menunjukkan bahwa siswa memahami tujuan pembelajaran melalui pekerjaan mereka atau kinerja yang ditunjukkan kepada guru. Hasil pekerjaan ini dapat berupa artikel, esai, presentasi, transkrip audio, video, diagram, dan bentuk lainnya. Dengan menggunakan diferensiasi produk, siswa dapat menunjukkan pengetahuan mereka dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka sendiri. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Oke, kepada Rabiatul dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rabiatul wabarakatuh. Adawiyah mau tanya kepada Aufi. Pertanyaannya, apakah PBL benar-benar bisa meningkatkan keterampilan dan kecerdasan siswa, atau justru hanya menguntungkan siswa yang sudah pintar dan terampil sejak awal? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rabiatul telah memberikan pertanyaan. Jawabannya yaitu pada dasarnya PBL itu memang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan semua siswa, bukan hanya yang sudah pintar atau terampil dari awal. Lewat PBL, siswa belajar melalui proyek nyata yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama, mencari solusi, dan mempresentasikan ide. Ini jelas bermanfaat untuk mengasah keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Namun kenyataannya di lapangan tidak selalu ideal. Kadang siswa yang sudah pintar dan aktif itu memang cepat menonjol dalam sistem PBL. Sementara itu siswa yang kurang percaya diri, kurang terlatih, atau belum terbiasa bekerja mandiri bisa merasa tertinggal, apalagi jika pendampingnya guru itu kurang optimal dalam mendampingi siswa. Jadi PBL bisa sangat efektif asalkan gurunya mampu memfasilitasi semua siswa secara adil. Sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Ya, sangat jelas. Ya, terima kasih. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.